Assalamualaikum Bu Rezi. Waalaikumsalam Bu Linda. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Maaf mengganggu waktu Ibu. Apa Ibu hari ini tidak sibuk? Kebetulan saya lagi. Tidak Bu. Kebetulan saya lagi hanya mengkoreksi catatan siswa. Kelihatannya Bu Linda ada masalah ya, tidak semangat seperti biasanya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu. Sebenarnya saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi. Saya butuh bantuan Ibu. Dengan senang hati saya siap mendengarkan. Insya Allah dibantu semampunya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya mau adanya pencerahan dari Ibu dan bagaimana dengan masalah yang saya hadapi ini, dan saya ingin sekali bagaimana jalan keluarnya setelah saya nanti curhat kepada Bu Rezi. Kira-kira jika Ibu berkenan, apakah masalah yang Ibu Linda hadapi? Boleh Ibu bantu menceritakannya? Gini Bu, Ibu masih ingat beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi kepada lokal yang saya ajar, dan saya mendapatkan teguran dari beliau Bu. Oh, iya. Tapi saya nggak tahu cerita apanya Bu. Kira-kira kenapa ya Ibu bisa kena tegur dari kepala sekolah gitu Bu? Ya Bu, masalahnya ini agak serius nih Bu Rezi. Agak serius Bu. Iya Bu. Apa itu Bu? Begini Bu Rezi, waktu kepala sekolah melakukan supervisi ke lokal yang saya ajar, beliau mengkritik saya karena dalam pembelajaran saya tidak menggunakan modul. Tidak menggunakan modul dalam proses belajar mengajar. Dan sepertinya Bapak agak keberatan saya tidak menggunakan modul dalam mengajar tersebut Bu Rezi. Oh, begitu. Jadi Bapak keberatan karena Ibu tidak menggunakan modul ya Bu dari proses pembelajaran. Lalu bagaimana respon Ibu dengan kritikan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi Bu? Ini saya sejujurnya ya Bu, waktu Bapak mengkritik saya karena saya tidak menggunakan bahan ajar atau modul, padahal saya menggunakan bahan ajar, anak-anak saya suruh untuk memanfaatkan handphone yang mereka punya, karena bahan-bahan ajar yang secara e-modul sudah saya kirim lewat WA grupnya, sehingga anak-anak itu bisa melihat bahan ajar itu lewat handphonenya. Lalu ada saya menayangkan video-video bagaimana anak itu akan paham. Saya rasa Bu Rezi, anak-anak itu dengan metode yang saya berikan itu dia akan lebih paham dan lebih menyenangkan. Tapi kepala sekolah tidak menerima, maksud tidak menerimanya, saya harus menyediakan yang namanya bahan ajar tersebut gitu. Lalu saya bantah Bu. Gitu. Dan ketika saya bantah itu, sepertinya beliau merasa tersinggung gitu. Jadi beliau tersinggung ya Bu ketika Ibu membantah. Jika boleh saya tahu, apakah Ibu memang menyediakan modul ajar dalam bentuk e-modul atau bagaimana Ibu? Sebenarnya waktu pas kepala sekolah masuk itu, saya memang tidak menggunakan modul berbentuk teks, tetapi bahan ajar itu ada di dalam handphone. Jadi Bapak itu maunya modul itu secara teksnya ada dalam bentuknya itu. Nah, kebetulan hal itu yang saya bantah, sehingga beliau merasa bagaimana ya Bu Rezi, yang agak berubahlah wajah beliau itu waktu saya menjelaskan. Oh iya Bu.
Iya, saya paham. Apa yang Ibu Linda lakukan itu memang bagus ya Bu, menggunakan banyak sumber belajar gitu yang bisa dimanfaatkan oleh murid-murid kita. Tapi eh, jika berkenan, bolehkah saya tahu kira-kira Ibu apakah masih ingat itu apa peran dari modul Ibu? Iya, begini Bu Rezi, modul itu adalah salah satu bahan ajar yang dapat dipergunakan oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau saya punya prinsip, modul itu kan tidak hanya dalam bentuk cetak, tapi juga berbentuk e-modul. Apalagi anak kita pada saat sekarang ini kan sudah menguasai yang namanya teknologi, gitu ya Bu Rezi. Makanya itu yang jelas saya tidak lari dari kurikulum. Dan malahan anak-anak tersebut merasa senang. Tapi kepala sekolah saya ini masih bersikeras bahwa saya mana modulnya, mana bukti modulnya itu. Iya. Makanya waktu saya menjelaskan itu beliau mungkin merasa tidak senang, merasa agak tersinggung, jadi saya juga merasa tidak enak. Itulah yang membuat saya gitu ya kan, merasa tidak nyaman gitu Bu Rezi. Oke, baik Ibu. Oh, kira-kira betul sekali ya Bu, itu adalah peran dari modul. Tapi seperti kita tahu ada banyak ya Bu karakter dari murid-murid kita gitu Bu. Jadi saya ingin bertanya apakah sudah maksimal proses pembelajaran yang Ibu lakukan rasanya? Oh iya ya Bu Rezi ya. Kalau seandainya e-modul ini berarti kita iya selama ini penilaian yang saya lakukan memang tidak maksimal, masih banyak anak-anak itu yang nilainya masih di bawah KKM Bu Rezi. Iya Bu, mungkin dengan demikian kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah apa ini Bu? Diskusi barusan Bu. Saya sudah agak mulai plong gitu, sudah menceritakan semuanya sama Bu Rezi. Cuma yang jadi masalahnya sedikit Bu Rezi, waktu Bapak menegur saya itu kan di depan pengawas pembina gitu loh Bu. Jadi itu yang membuat saya itu merasa ada rasa bersalahnya karena saya menjawab dari apa yang disampaikan Bapak itu di depan pengawas pembina. Itu yang membuat saya merasa nggak nyaman Bu Rezi gitu. Setelah saya mendengar curahan dari Bu Rezi tadi, benar juga bahwa setiap guru itu bagusnya kita selain dari e-modul, kita juga menyediakan berbentuk teks sehingga kita maksimal untuk menilai karakter siswanya. Karena kita tahu bahwa kemampuan siswa itu kan tidak sama ya, betul ya Bu Rezi, yang Bu Rezi jelaskan tadi, kemampuan siswa tidak sama dari masing-masingnya. Mungkin itu ya Bu Rezi ya, insya Allah saya akan istilahnya memperbaikinya lagi, mungkin untuk pembelajaran berikutnya akan saya buat modul tersebut gitu. Oh, baik Ibu, berarti jika boleh saya tahu bisa Ibu jabarkan kembali kira-kira apa rencana Ibu ke depannya Ibu? Oh, begini Bu Rezi, saya akan saya untuk kedepannya dalam proses belajar mengajar tentu saya akan menyediakan modul yang disarankan oleh kepala sekolah. Nah, sebagai bahan ajarnya atau sebagai acuan untuk proses belajar mengajar. Yang kedua, saya akan menemui pengawas pembina mungkin ya Bu Rezi, karena di sana pas waktu saya bantah kata-kata Bapak itu, kebetulan pengawas pembina ada di sana, saya akan meminta solusi kepada beliau bagaimana sebaiknya, apakah kepala sekolah itu merasa tidak nyaman atau tersinggungnya. Kalau seandainya dikasih solusi yang baik oleh pengawas pembina, saya akan menemui kepala sekolah dan meminta maaf. Itu mungkin jalan satu-satunya. Dan saya akan menjalankan saran dari beliau dalam pembelajaran menggunakan bahan ajar atau modul. Baik, langkah yang Ibu ambil itu sangat tepat sekali ya Bu. Saya sangat setuju dengan itu.
Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu pada sekarang ini? Eh, Perasaan saya sudah plong, tapi walaupun plong tentu saya sebelum menemui kepala sekolah, tentu hal demikian masih ada rasa keraguan, masih ada rasa ketakutan saya. Tapi setelah saya berbicara dengan Ibu, sudah ada jalan keluarnya yang akan saya tempuh nanti ke depannya. Nah, mudah-mudahan kepala sekolah bisa memaklumi dan memahami apa yang telah saya sampaikan kemarin ini. Syukur alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mulai plong dan ada jalan keluarnya. Nah, nah Ibu, apa komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya dari pembicaraan kita tadi, Bu? Nah, komitmen sebenarnya sebelum saya kena tegur sama kepala sekolah itu kan saya sudah menggunakan bahan ajar walaupun berbentuk e-modul yang sesuai dengan kurikulum. Jadi sesuai dengan yang telah saya bicarakan dengan kepala sekolah, saran dari kepala sekolah, ditambah lagi dengan curahan dari Bu Rezi gitu. Mudah-mudahan kedepannya saya akan menjalankan apa yang disarankan oleh kepala sekolah, yaitu menggunakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan CP yang telah ditentukan untuk jurusan kita atau materi kita. Iya, bagus sekali Ibu. Kira-kira Ibu butuh dukungan apa saja untuk menjalankan komitmen ini, Ibu? Mungkin ini Bu Rezi, saya butuh dukungan dari teman-teman, terutama yaitu teman satu jurusan. Dan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman satu jurusan bagaimana pembelajaran ini ke depannya. Sehingga rasanya kita tidak akan berjalan sendiri-sendiri, karena kita ada komunitasnya. Komunitas yang kecilnya yaitu kawan satu jurusan di dalam sekolah itu, dan lagi ada kita komunitasnya yaitu MGMP. Mungkin kita akan berkolaborasi untuk ke depannya lagi. Baik, Ibu. Dan selanjutnya Bu Rezi, mungkin kita akan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Iya, Ibu. Bagus sekali idenya, Bu. Insya Allah saya bantu semampunya ya, Bu. Semoga dapat tersegera selesaikan ya masalah yang Ibu hadapi. Semoga suasana hatinya mulai tenang ini, Bu. Mulai nyaman lagi. Ya Bu, terima kasih banyak-banyak ya Bu. Ibu sudah memberikan pencerahan kepada saya pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan insya Allah akan saya laksanakan Bu. Gitu. Nah, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu waktu Ibu. Yang seharusnya Ibu tadi mungkin ada kegiatan yang lainnya. Untuk itu saya mau pamit Ibu karena 5 menit lagi mungkin saya akan melaksanakan proses belajar mengajar. Tapi Ibu, kalau seandainya nanti saya ada kendala lagi, saya tetap akan bercerita kepada Ibu. Ibu masih bersedia kan Bu? Masih Bu Linda, kita saling berbagi saja ya Bu. Tetap semangat ya Bu. Semangat Ibu. Terima kasih ya Ibu Igi. Assalamualaikum Bu. Salam Bu.